Halo para sobat gudang desain dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan yang sehat ya. Nah, hari ini Gede ingin membagikan desain rumah di atas lahan 8 dikali 12 meter. Seperti apa nih kira-kira tampak depan rumahnya? Yuk langsung aja kita lihat dulu dari bagian tampak depan rumahnya. Memadukan warna putih, abu-abu, dan sedikit warna-warna kayu, Gede menyajikan tampak depan rumah kali ini ya kak. Rumah ini memiliki 3 kamar tidur, 3 kamar mandi, 2 taman, halaman yang luas, dan juga ada roof terasnya. Sementara mengenai data rumahnya, rumah ini berdiri di atas lahan 96 meter persegi. Luas bangunannya 118 meter persegi. Untuk budgetnya di kisaran 475 juta sampai 525 juta ya. Nah, sementara untuk desain atap rumah kali ini, Gede menggunakan desain atap perisai atau sering juga disebut atap limasan ya kak. Nah, sekarang yuk kita lihat lebih detail lagi tampak depan rumahnya. Kalau agak kita lihat, itu yang di bagian kanan ada tembok bolong-bolong, itu adalah dinding roster beton ya kak. Dan kalau ada yang warna-warna coklat, di sini Gede menggunakan panel-panel conwood. Sementara untuk warna abu-abunya, Gede dapatkan dari pemasangan dinding batu alamnya. Dan pada desain di rumah ini ada sedikit yang berbeda pada bagian carportnya. Gede membuatnya selebar 4,5 meter tuh kak. Nah sekarang Gede bahas lebih detail mengenai carportnya ya. Untuk ukuran carportnya, untuk yang bagian sebelah kiri yang khusus mobil itu adalah 3 meter dikali 4,5 meter. Lalu yang khusus untuk motor ini adalah 1,5 meter dikali 2,5 meter ya kak. Hal ini dikarenakan khusus yang bagian parkiran motor ada sedikit bagian yang diambil untuk menjadi teras rumahnya. Nih, Gede kasih lihat lebih detail dulu ya kak. Ini kan tampak depan rumahnya. Yang warna coklat itu adalah conwood. Yang warna silver itu adalah pasangan batu alam. Nah, yang di tengah yang ada pintu double itu adalah pintu masuk ke dalam rumah. Nah, di depannya kan ada teras. Nah, teras ini ya kak yang mengambil panjang dari motorpotnya. Dari arah carport dan motorpot ini kita akan menuju ke bagian depan kiri rumah. Di sini ada halaman yang cukup besar. Pada desain rumah kali ini Gede mendesainnya seperti ini nih ya kak. Gede kasih lihat dulu ukurannya. Untuk ukuran halaman depan ini adalah 3,5 meter dikali 4 meter. Sebenarnya banyak alternatif desain untuk bagian halaman depan ini. Cuma Gede akan memberitahu salah satu alternatifnya, yaitu dengan dijadikan ruangan duduk-duduk. Kalau agak kita lihat di bagian lantainya itu Gede menggunakan penutup paving block ya kak. Gunakanlah paving block di bagian halaman depan, karena dengan penggunaan paving block air-air masih bisa meresap ke bagian bawahnya. Loh, emang efeknya apa Gede kalau pakai paving block? Nah, ini penting loh kak. Kalau rumah kita banyak resapan air hujan yang turun tidak akan semuanya dibuang ke arah jalan. Yang mana kalau semua air hujan dari tiap-tiap rumah langsung dibuang ke arah jalan di depan rumahnya, yang terjadi adalah yang seperti sekarang ini sering terjadi. Pada saat musim hujan, banjir di mana-mana. Pada saat musim kering, kekeringan di mana-mana. Nah sekarang, yuk kita masuk ke bagian dalam rumahnya dan kita lihat ada apa aja nih. Nah, pertama kali kita masuk ke bagian dalam rumah, Gede mendesainnya pada desain rumah kali ini langsung ke bagian ruangan duduknya. Memiliki ukuran 4,5 meter dikali 4,25 meter, ruangan duduk ini sekaligus menjadi ruangan keluarga di rumah ini ya kak. Nah, pintu yang di sebelah kanan itu adalah pintu kamar mandinya. Gede akan putar kameranya dan berdiri dari arah situ. Kalau dari arah pintu kamar mandi, Gede melihat ke arah ruangan duduk ini, Aga dan Sista bisa melihat itu ada banyak bukaan menuju ke arah carportnya. Dan pintu yang di paling kiri yang Gede tandain ini adalah pintu masuk ke dalam rumah ini. Tadi kita masuk dari arah sana ya kak. Nah sekarang Gede mau kasih lihat lagi nih kak. Kalau dari arah ruangan duduk ini, di bagian belakang, tepat di bagian sebelah kanan dari pintu masuk adalah kamar tidur yang pertama. Setelah itu ada tangga menuju ke lantai 2, di mana di bawah tangganya Gede buat untuk bagian gudang di rumah ini kak. Nah kalau yang pintu kaca itu udah kelihatan jelas dong, itu area dapur dan area servisnya. Nah yang di paling kiri yang seperti tadi Gede udah bilang ialah area kamar mandinya. Kita akan lihat satu-satu mulai dari kamar tidurnya ya kak. Yuk langsung aja. Nah ini adalah kamar tidur pertama di rumah ini. Memiliki ukuran 3,5 meter dikali 3,25 meter. Dan kalau agak kita lihat itu ada bukaan ke arah ruangan duduk yang ada di halaman depan tadi ya kak. Nih yang ini ya kak, jendela kamar tidurnya. Nah sekarang kita berlanjut lagi nih.
Tepat di bagian kaki dari ranjangnya, GD meletakkan satu buah lemari kredensa ya kan. Nah, di atasnya kalau pada video kali ini GD meletakkan pajangan-pajangan. Kalau Agan dan Sista ingin menggantinya dengan meja TV juga oke. Nah, karena ukuran kamar yang cukup besar, GD akan serahkan ke Agan dan Sista nih. Kamar ini mau dijadikan kamar orang tua, kamar utama, ataupun kamar tidur untuk anak. Tinggal Agan dan Sista sesuaikan aja ya. Nah, sekarang kita kembali ke ruangan keluarganya. Tepat di bagian samping dari pintu kamar ini adalah tangga ke lantai 2 dengan gudang di bagian bawah. Lalu di sampingnya adalah pintu ke bagian dapur dan servis area. Tapi sebelum kita menuju ke sana, GD mau kasih lihat dulu kamar mandi yang pertama nih. Untuk kamar mandi yang pertama ini memiliki ukuran 1,5 meter dikali 2,75 meter. Karena kamar mandinya cukup panjang, di sini GD melengkapi kamar mandinya selain dengan shower dan kloset duduk juga ada wastafelnya tuh. Nah, dari arah kamar mandi yang pertama ini kita akan kembali lagi ke ruangan keluarganya. Lalu kita akan belok ke kiri dan menuju ke bagian ruangan dapur dan ruangan servisnya. Untuk ruangan dapurnya memiliki ukuran 3,25 meter dikali 2,75 meter. Desain dapurnya cukup luas nih. Semoga aja Agan dan Sista nyaman memasak di sini. Tapi kalau Agan dan Sista lagi bingung mau masak apa, nih GD mau kasih info sedikit ya. Untuk Agan dan Sista yang tinggal di sekitaran Surabaya, Agan dan Sista bisa kepoin Instagramnya Sprinkle Kitchen Surabaya. Variasi makanannya menggoda banget. Tadi aja GD udah intip-intip tuh Instagramnya. Dan yang gak kalah menggoda, coba deh lihat daftar harganya. Masih terjangkau banget kan? Nah, karena sistemnya ini pre-order atau pesan di awal, Agan dan Sista wajib kepoin Instagramnya nih. Follow aja langsung sprinkle.sby ya, supaya Agan dan Sista nggak ketinggalan kalau ada penawaran menu-menu barunya tentu saja. Nah, kita lanjut lagi bahas rumahnya ya. Tepat di bagian depan dari dapurnya adalah bagian taman dan ruangan cucinya. Untuk bagian tamannya ini memiliki ukuran 3,25 meter dikali 2,75 meter. Dengan ukuran yang cukup besar, GD cukup leluasa nih mendesain dari taman ini. Nih, GD desainnya sih seperti ini. Kalau nantinya Agan dan Sista mau ubah, tentu saja boleh-boleh aja. Tepat di bagian ujungnya, GD letakkan area untuk mencucinya nih kak. Khusus area mencucinya memiliki ukuran 1 meter dikali 2,75 meter. Jadi taman ini sekaligus tempat menjemurnya nih ya kak. Nah, setelah kita melihat area dapur dan ruangan servisnya, berarti kita sudah melihat semua nih ruangan-ruangan yang ada di lantai dasar. Sebelum kita naik, GD mau merangkum sedikit nih. Yang di sebelah kanan itu adalah pintu masuk ke dalam rumah. Lalu di sebelahnya adalah pintu kamar tidur yang pertama. Diikuti dengan tangga untuk menuju ke lantai 2, lengkap dengan gudang di bagian bawahnya. Yang di sebelah kiri tentu saja ruangan dapur dan ruangan taman yang baru kita lihat tadi. Nah, sekarang GD mau ajak Agan dan Sista untuk naik ke lantai 2. Yuk kita lihat ada apa nih di lantai 2. Selepas kita naik tangga ke lantai 2 akan ada jendela besar yang berfungsi untuk menerangi area tangga ini ya kak. Lalu kemudian kita akan diterima di sebuah hall yang memiliki ukuran 3,25 meter dikali 2 meter. Di mana dari hall ini akan menghubungkan ke ruangan-ruangan yang ada di lantai 2. Kita mulai dulu dengan kamar tidur utamanya nih. Kamar tidur utamanya dari arah naik tangga belok ke kiri pintu yang pertama ya kak. Nah, ini adalah kamar tidur utama pada desain rumah kali ini. GD membuatnya dengan ukuran 3,5 meter dikali 4 meter. Kamarnya cukup luas nih, sehingga GD bisa meletakkan ranjang 1,80 meter di sini. Nah, tepat di bagian kaki ranjangnya, GD meletakkan lemari baju dan juga ada meja riasnya nih. Kalau Agan dan Sista memiliki penataan ruangan yang berbeda, tentu saja itu kembali ke Agan dan Sista. Penataan awal yang GD berikan ini hanya sebagai acuan dasar atau acuan awal dalam Agan dan Sista membayangkan dari kamar tidur utamanya ini. Pada kamar tidur utama rumah ini juga GD sediakan kamar mandinya sendiri loh. Nih, GD kasih lihat ya. Pintunya ada tepat di samping dari ranjangnya. Yuk kita lihat aja kamar mandi di kamar tidur utamanya ini. Kamar mandinya memiliki ukuran 1,5 meter dikali 3,25 meter. Di sini GD manfaatkan untuk meletakkan wastafel, kloset duduk dan juga shower. Kalau Agan dan Sista lihat di sekat kaca showernya itu ada yang bergaris-garis. Itu adalah pasangan stiker sunblast ya kak. Nanti kalau mau digaris-garisin gitu, jadi Agan dan Sista tinggal pasang stiker sunblast saja. Nah, dari arah kamar tidur utamanya, GD mau ajak Agan dan Sista kembali ke hall tadi dan bergerak ke ruangan berikutnya.
yaitu ke kamar tidur anaknya. Posisi kamar tidur anaknya tepat bersebelahan dengan kamar tidur utamanya. Nih, Gede kasih lihat ya, Kak. Ukuran kamar tidur anaknya juga cukup besar loh. Di sini Gede mendesainnya dengan ukuran 3 meter dikali 4 meter. Tapi 4 meternya nggak full semua sampai depan tuh, Kak. Ada variasi yang Gede mainkan di salah satu sudut ruangan untuk membentuk bagian tampak depan dari rumah ini tentu saja. Karena ukurannya yang besar, tadi Gede sudah menyiapkan ada meja kerja, ada ranjang single lengkap dengan lemari baju di bagian sampingnya. Nah, dari arah kamar tidur anak pertama ini, Gede akan ajak Aga dan Sista untuk melihat kamar mandi yang ketiga di rumah ini. Letaknya setelah kita keluar dari kamar anak, belok ke sebelah kiri. Yuk kita lihat kamar mandi yang ketiga di rumah ini. Desainnya sih sama dengan dua kamar mandi yang sebelumnya, hanya ini kamar mandinya lebih kecil. Memiliki ukuran 1,5 meter dikali 2 meter. Kembali, Gede meletakkan kloset duduk dan shower. Kalau Aga dan Sista ingin menggantinya dengan bak mandi dan kloset jongkok, tentu saja bisa ya, Kak. Nah, sekarang kita lihat yuk bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu roof terasnya. Setelah seharian lelah bekerja dan beraktivitas, tentunya akan sangat nyaman kalau di rumah kita ada area roof terasnya. Untuk ukuran roof teras pada desain rumah kali ini adalah 4,6 meter dikali 2,75 meter ya, Kak. Cukup panjang dan cukup lebar nih. Karena ukurannya yang cukup lebar, Gede bisa menempatkan beberapa item-item seperti 2 buah sofa 1 seat lengkap dengan coffee table-nya dan juga ada meja barnya nih, Kak. Untuk Aga dan Sista yang mungkin bekerja dari rumah, Aga dan Sista juga bisa memanfaatkan area ini nih. Kan sangat nyaman kalau pada saat kita bekerja dari rumah, kita bisa duduk di bagian meja barnya sambil ditemani minuman kesukaan Aga dan Sista tentunya. Gimana nih, roof terasnya oke atau nggak oke? Coba ntar komen lagi di bawah ya. Nah, setelah Gede memperlihatkan area roof terasnya, berarti semua ruangan sudah Gede kasih lihat. Sekarang saatnya pembahasan denahnya. Oke, pertama kali kita sampai, kita diterima di bagian carport yang memiliki ukuran 4,5 meter dikali 5 meter. Aga dan Sista bisa meletakkan motor dan mobil di situ ya. Di bagian depan kiri ada bagian halaman depan yang memiliki ukuran 3,5 kali 4 meter. Pada saat kita masuk ke rumah, kita akan diterima di bagian ruangan duduknya yang memiliki ukuran 4,5 dikali 4,25 meter ya, Kak. Di bagian depan kiri rumah ada kamar tidur yang pertama yang memiliki ukuran 3,5 meter dikali 3,25 meter. Di bagian belakangnya ada area tangga untuk menuju ke lantai 2. Pada desain rumah kali ini, area dapur dan area taman belakang secara keseluruhan memiliki ukuran 6,5 meter dikali 2,75 meter. Cukup besar ya, Kak. Dan di lantai bawah ini juga ada kamar mandi yang pertama yang memiliki ukuran 1,5 meter dikali 2,75 meter. Yang butuh denahnya, videonya di pause, lalu di screenshot ya, Kak. Nah, sekarang kita akan menuju ke lantai 2-nya nih, Kak. Oke, sesaat kita naik ke lantai 2, kita akan diterima di bagian hall yang memiliki ukuran 3,25 meter dikali 2 meter ya, Kak. Dimana di bagian depan akan ada kamar-kamar tidur. Yang pertama adalah kamar tidur utamanya, memiliki ukuran 3,5 meter dikali 4 meter. Kamar tidur utama dilengkapi dengan kamar mandi di dalam yang memiliki ukuran 1,5 dikali 4 meter. Tepat di bagian sampingnya ada kamar tidur anaknya yang memiliki ukuran total 3 meter dikali 4 meter dengan sedikit bagian dinding yang dimasukin ke arah dalam untuk membentuk tampak depan rumahnya. Di lantai 2 ini juga ada kamar mandi yang ketiga yang memiliki ukuran 1,5 meter dikali 2 meter ya, Kak. Itu Gede salah tulis waktu Gede membuat 3 dimensinya. Lalu di bagian belakang ada roof teras yang memiliki ukuran 4,6 meter dikali 2,75 meter. Nah, demikian ya, Kak, desain rumah 8 x 12 2 lantainya. Semoga bisa menjawab request Sobat Gudang Desain. Bantu like dan bantu share jika dirasa videonya bermanfaat. Terima kasih atas dukungan kalian kepada channel Gudang Desain sehingga menjadi seperti sekarang ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye. Lagunya udah habis duluan aja, ngomongnya belum selesai.